Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Agung Jati, NIM 201060505001 dari Prodi Teknik Informatika Unsunan Kalijaga angkatan 2020. Di sini video saya bermaksud untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah grafis dan visualisasi. Pada video ini saya akan menjelaskan animasi pada gambar dua dimensi. Saya menggunakan aplikasi processing, di mana gambarnya nanti gambar 2D-nya yaitu inisiasi nama saya, karena inisiasi nama saya yaitu Tirta Agung Jati, inisiasinya T A J, huruf T A dan J. Selanjutnya saya akan menjelaskan code-nya terlebih dahulu pada processing. Ini. Nah, saya akan menjelaskan pada line 15 terlebih dahulu. Di sini ada void setup. Nah, nilainya ada size 1440, 900 dan P2D. 1440 itu jadi di sini kanvasnya. Kanvasnya itu lebarnya memiliki lebar 1440. Sedangkan tinggi pada kanvas nanti akan bertinggikan 900. Nah, di sini P2D itu yaitu picture two dimension, jadi gambar dua dimensi. Nanti gambar dua dimensi. Selanjutnya saya akan terangkan terlebih ke void draw untuk gambarnya nanti. Di sini selanjutnya ada translate width dibagi dua dan hex dibagi dua, koordinat x-nya width bagi dua, hex dibagi dua. Kenapa ada ini? Ini pada translate ini dimaksud untuk nanti pada saat zoom in dan zoom out-nya berfokus pada kanvas itu di titik tengah-tengah pada kanvas. Jadi zoom in-nya ada di bagian tengah-tengah gambar. Mana width-nya tadi kan itu lebar pada kanvasnya tadi kan 1440, jadi dibagi dua, dan selanjutnya height-nya 900 dibagi dua, jadi tengah-tengah kanvas. Untuk scalingnya itu di sini saya inisiasi pada line 21 ada scale dengan buka parameter scale. Di sini parameter scale itu di sini ada float scale sama dengan 1. Jadi posisi default sebelum saya zoom in zoom out itu scalingnya 1 skalanya. Selanjutnya pada line 22 ada translate dengan parameter x, y-nya yaitu minus x-pen dan min y-pen. Nah, di sini untuk nanti kenapa seperti ini? Untuk di sini translate pada ini tuh untuk mengembalikan posisi gambarnya agar sesuai kanvasnya. Karena tadi kan sudah gambarnya nanti akan berada di tengah-tengah karena line 20 tadi untuk semua, untuk menghindari gambarnya ada di tengah-tengah untuk sesuai kanvas kita ubah lagi jadi translate lagi minus x-pen dan y-pen, di mana x-pen-nya itu bernilai 720 dan y-pen-nya itu 450. Kenapa nilainya seperti ini? 720 itu didapatkan dari tadi setupnya juga. Pada setupnya kan tadi lebarnya 1440, jika dibagi dua kan nilainya 720 untuk seperti itu, dan 900 dibagi 2 450 ya. Pada translate 22 ini untuk mengembalikan gambarnya itu sesuai pada kanvas agar posisinya sesuai lagi. Selanjutnya ini ada background 255. Ini dimaksud untuk nanti kanvasnya itu akan memiliki background atau warnanya itu putih kanvasnya. Warna putih itu diinisiasi secara nasional yaitu dengan angka kan, karena semua itu dilihat dari angka karena komputer di sini. Jadi angka putih itu diinisiasi dengan 255. Selanjutnya di sini ada if
dan kondisinya, dan apa yang akan dilakukan di sini. Yang pertama-tama ada jika rotate X. Ini rotate X itu dimaksud untuk gambarnya nanti akan memutar seperti searah jarum jam. Searah jarum jam rotate X, mana rotate memiliki buka kurung radians, buka kurung posisi awal. Jadi parameternya di sini pada radiansnya itu bergerak dengan posisi awal untuk merotasinya. Posisi awal ini saya inisiasi 0, integer 0, karena sebelum diputar ke arah jarum jam ataupun ke sebaliknya, berlawanan arus jarum jam, di sini saya inisiasi 0 terlebih dahulu. Gambarnya defaultnya berada pada 0 derajat. Nah, untuk pergeserannya, untuk perputarannya, di sini saya inisiasi dengan integer pergeseran sama dengan 5. 5 itu 5 derajat. Jadi perputarannya itu tiap pergeseran ada 5 derajat perputarannya. Rotate X, ya, ini rotate Y, di mana rotate Y itu untuk bergerak gambarnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi minus posisi awal. Nah, di sini kan selanjutnya posisi awal plus sama dengan pergeseran. Jadi kan tadi kan 0. Pergeserannya 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5. Jika kondisinya yang diinginkan itu rotate X atau dengan searah jarum jam seperti itu. Dan selanjutnya ini ada jika posisi awal kurang dari 0, nanti akan behaviornya melakukan pergeseran sama dengan minus pergeseran, dan posisi awal ditambah sama dengan pergeseran. Jadi seperti itu. Selanjutnya untuk pada gambarnya, pada gambar huruf-hurufnya, di sini saya tidak ingin pada gambar-gambar nanti itu tidak ingin memiliki garis tepi. Bagaimana untuk tidak memilikinya? Dituliskan pada code ini line 37 dituliskan dengan no stroke. No stroke itu tidak memiliki garis tepi. Selanjutnya untuk huruf T, kita hapus matrik dulu untuk memudahkan membedakan pada gambar T, A, dan J. Di sini kita masukkan ke dalam matriks terlebih dahulu. Selanjutnya pada huruf T di sini pada gambar-gambar nanti saya inginkan itu gambarnya seperti warna oranye ke coklat-coklatan. Jadi yang warna yang saya inginkan yaitu seperti ini. Parameter inisiasinya DEA057. Hashtagnya seperti itu. Fill itu untuk memberi warna. Untuk huruf T ini saya gambarkan itu dengan dua persegi, di mana ada persegi yang mendatar dan persegi yang tegak, kan huruf T seperti itu. Yang untuk mendatar di sini, untuk mendatar pada line 21 itu ada reg 100, 100, 200 dan 50. 100 itu koordinat X-nya, 100 yang kedua itu koordinat Y, selanjutnya 200 itu untuk lebarnya, dan untuk tingginya itu 50, sebenarnya 50. Dan untuk persegi yang tegak untuk huruf T-nya, di sini ada react koordinat X-nya dengan 175, koordinat Y-nya 100, dan lebarnya itu 50 dan tingginya 200. Kita untuk keluar dari matriksnya kita tuliskan pop matriks. Ya, selanjutnya untuk huruf A kita push matriks lagi. Huruf A kita warnanya seperti tadi, yang oranye kecoklat-coklatan seperti ini, maksudnya oranye-nya. Ini oranye kecoklat-coklatannya seperti ini. Nah, di sini karena huruf A tadi, huruf A itu saya inisiasi ada 3 gambar. Jadi di mana ada segitiga pertama, segitiga, dan di tengahnya nanti ada segitiga lagi, dan di bawahnya itu trapesium, ada trapesium di sini seperti itu. Sebentar. Jadi ada segitiga awal,
segitiga kedua dan ada trapesium. Segitiga pertamanya itu full oranye kecoklat-coklatan, dan segitiga yang kedua ada untuk putih untuk agar terlihat seperti huruf A, dan ada trapesiumnya juga. Ini misalkan saya hapus trapesium dan segitiganya, ya, gambarnya kan seperti ini. Nah, seperti ini, jadi cuman segitiga. Agar terlihat seperti huruf A, kita tambahkan persegi dan jajar genjang dan segitiga seperti ini. Warnanya putih sesuai dengan background, ya. Koordinatnya seperti tadi, triangle. Ini untuk segitiga pertama dengan koordinat x1 500, koordinat y2 100, koordinat x2 350, koordinat y2 300, x3-nya 650, y3-nya 300. Ini fill 255 itu warna putih. Ini quad itu jajar genjang, tapi di sini saya akan buat seperti trapesium. Jadi ada x1-nya koordinat x1 450, y2 260, x2 420, y2 300, x3 580, y3 300, x4 550, dan y4 250. Selanjutnya ini yang segitiga yang atas ini yang putih. Lanjut ke huruf J-nya. Huruf J di sini saya gambarkan dengan ada gambar menggunakan tiga bentuk dasar yang bertanam setengah lingkaran dan setengah lingkaran lagi dan persegi. Dimana filenya ini jika yang bawah saya hapus. Jadi gambar pertama itu seperti ini. Huruf J-nya. Bentuk awalnya seperti ini. Bagaimana untuk memberi gambar lagi agar terlihat seperti huruf J, kita tambahkan setengah lingkaran lagi yang berwarna putih seperti ini. Koordinatnya seperti ini, arc. Arc itu setengah lingkaran, ya, sebanyak pi. Pi itu setengah lingkaran pi. Nah, selanjutnya ini untuk pengkondisian, dimana untuk zoom in. Jika zoom in itu untuk zoom in, kita jika kondisinya benar nanti akan melakukan scale dikalikan sama dengan 1,01. Jadi scale-nya tadi kan 1 dikali 1,01 kali 1,01 kalau di zoom in terus menerus. Selanjutnya jika if zoom out, nanti zoom out-nya itu zoom out dibagi sama dengan 1,01. Ini untuk if pen up itu untuk bergeser ke arah atas, karena pen up dan pen down itu berarti kan vertikal. Kalau vertikal itu pasti huruf Y, koordinat Y. Jadi di sini y pen plus sama dengan 1,01 untuk naik ke atas. Selanjutnya untuk pen down berarti y pen kurang sama dengan 1,01 ke bawah. Ini pen left dan pen right. Nah, pen untuk bergeser ke kanan dan ke kiri berarti kan horizontal, pasti menggunakan koordinat X. Jadi di sini jika untuk geser ke kiri, S pen plus sama dengan 1,01 dan S pen minus sama dengan 1,01. Nilai X pen dan Y pen-nya tadi masuk di pada line 2 dan 3. Tadi itu udah 100 dan 450. Lanjut sini ke void key press. Jadi di sini untuk pergeserannya saya menggunakan keyboard untuk bergeser, untuk menggeser-geser gambarnya saya menggunakan keyboard. Di sini jika keycode sama dengan up, pada keyboard itu panah ke atas pada keyboard. Jadi di sini saya menggunakan tombol panah atas. Untuk pengkondisian zoom in-nya true. Untuk zoom in saya
untuk panah atas. Bagaimana dengan zoom out? Zoom out-nya saya menggunakan tombol pada keyboard itu tombol panah ke bawah. Jadi keycode-nya sama dengan down. Selanjutnya seperti ini kondisinya, zoom in true, zoom out false. Kalau mau zoom out ya berarti pada tombolnya zoom out-nya true dan zoom in-nya false. Selanjutnya untuk bergeser ke atas, ini saya gunakan tombol W pada keyboard. Jadi pen up-nya true dan pen down-nya false. Untuk bergeser ke bawah, saya gunakan tombol S pada keyboard. Untuk bergeser ke kiri, saya tombolnya itu menggunakan tombol A, dan tombol D itu bergeser ke kanan. Untuk bergeser ke kanan menggunakan tombol D pada keyboard. Di sini untuk merotasi searah jarum jam, saya menggunakan tombol pada keyboard itu tombol X, dan untuk berlawanan arah jarum jam, gambarnya untuk merotasinya berlawanan, saya menggunakan tombol Y pada tombol keyboardnya. Jadi kan key press, berarti untuk menekankan. Untuk menghindari pelupingan karena tadi sudah di press untuk ditekan, pasti butuh key release. Release untuk jika tombolnya tadi dilepas, maksudnya tidak ditekan lagi, jadi butuh key release-nya. Untuk mengembalikan kondisi boolean true or false-nya itu ke posisi awal. Jadi jika dilepas nanti seperti ini, keycode sama dengan up, atau tombol panahnya nanti tidak dipencet lagi, nanti zoom in-nya false seperti ini. Jika keycode-nya sama dengan down atau tombol panahnya tidak dipencet lagi, zoom out-nya false. Selanjutnya jika tombol W ini tidak dipencet, nanti pen up-nya atau kondisi pen up untuk bergeser ke atasnya false. Selanjutnya yang huruf S, huruf A, huruf D, tombol X, tombol Y, seperti itu juga. Ya, seperti tadi. Jadi gambarnya itu kita buat kondisinya semua itu false terlebih dahulu. Untuk menginisiasi gambarnya tuh belum bergerak atau zoom in, belum zoom out, belum merotasi, itu kita kondisinya semua itu false terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Selanjutnya langsung ke bagian runningnya. Gambarnya outputnya seperti ini dengan kanvasnya 1440 dan 960. Seperti ini. Kita geser, ya, kita lihatkan. Bentar. Sebentar. Ya, seperti ini. Saya pencet S, saya pencet tombol S, nanti gambarnya akan objeknya ke bawah seperti ini, ke bawah kan. Jika D kegeser ke kanan, gambarnya itu. Saya pencet A, gambarnya bergeser ke kiri. Bentar, biasanya mati. Nih, jika pencet A geser ke kiri, pencet W, tombolnya ke atas, gambarnya duduk. Jika W tombolnya ke atas, S ke bawah, D ke kanan, A ke kiri. Bisa digabung-gabung juga. Bisa digabung-gabung. Jika tadi kan zoom in saya pencet tombol ke atas.
tombol ke atas. Jika lepas, berhenti. Jika zoom out, pencet ke bawah, tombol ke bawah. Zoom out ke bawah, oke. Oke, ke bawah. Zoom in ke atas. Untuk merotasi searah jarum jam, kita pencet X. Ya, seperti ini. Gambarnya berotasi searah jarum jam. Untuk berlawanan arah jarum jam, kita pencet tombol Y. Ya, gambarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, seperti itu. Ya, kembalikan sebentar. Ya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada yang ditanyakan bisa tanya lewat Discord. Seperti itu. Code-nya nanti akan saya kasih di bagian deskripsi untuk bisa di-download. Sekian, terima kasih dari presentasi saya tentang objek 2D. Sekian. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.